Shalom para pemirsa sekalian, selamat hari Natal bagi kita semua. Salam sejahtera. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, kami perkenalkan diri kami. Saya Alfred dari Samosir dan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali kebenaran firman Tuhan dengan tema apakah semua orang Kristen masuk surga? Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Gini Pak, sesuai tadi dengan tema tadi, apakah semua orang Kristen masuk surga? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, siapakah orang Kristen itu Pak? Ya. Silakan penjelasannya Pak. Tadi judul kita, apakah semua orang Kristen masuk surga? Nah, orang Kristen masuk surga. Nah, satu Kristen dan satu lagi masuk surga. Pertanyaannya, seperti apa masuk surga itu? Kemudian, siapa orang Kristen itu? Pada awalnya disebut orang Kristen itu ada di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kita baca dulu. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Ya. Firman Tuhan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, Amin. Kristen, pengikut Kristus. Pada awal-awalnya itu betul-betul mereka identik dengan Kristus. Pengikutnya itu betul-betul mengerjakan atau hidup seperti Kristus. Ada satu degradasi yang berhubungan dengan perjalanan daripada zaman. Samalah seperti kita dalam hidup ini. Tadinya kita mula-mula misalnya menikah sangat cinta sekali. Lama-lama bisa menurun menjadi kurang mencintai atau kurang harmonis lagi. Demikian juga kekristenan. Ada mula-mula kokoh kuat, tetapi lama-lama bisa menjadi berkurang. Nah, di dalam perkurangan itu, lahirlah generasi berikutnya, yaitu anak. Nah, anak ini yang lahir dari orang yang sudah berkurang mulai kekristenannya, dia menjadi lebih kurang lagi. Karena apa? Orang tua mungkin nggak mengajar lagi dengan sungguh-sungguh, gereja pun mungkin biasa-biasa, tidak terlalu besar andil untuk membuat anak ini menjadi dewasa dalam hal-hal rohani. Maka degradasi itu akan semakin besar, sehingga pengertian dari orang-orang yang tadinya Kristen pun juga sudah menjadi seperti manusia biasa. Maka lahirlah juga kekristenan yang disebut Kristen keturunan. Memang Kristen, tetapi tidak banyak punya pengertian. Yang kedua, ada Kristen karena perpindahan agama. Mungkin karena ada sesuatu hal di sana lalu dia pindah. Ini lebih tinggi lagi memang kerohaniannya, karena ia pasti membandingkan di sana dengan di sini. Tetapi orang Kristen yang bisa masuk surga itu ada kriterianya. Nah, itulah Kristen yang ada sekarang. Nah, sekarang kita sambut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 2, masuk surga itu bagaimana Pak? Silakan penjelasan dari Bapak. Iya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang Kristen. Tentu kondisi orang Kristen itu pun berbeda-beda tentunya. Nah, apa yang menjadi dasar daripada masuk surga? Yang pertama kita baca dulu Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayat 28. Firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat.
Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat atau berbuat baik. Itu Alkitab atau firman Tuhan yang mengatakannya. Berarti Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi iman, keyakinan, kepercayaan ini, itulah dasar masuk surga. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Amin. Katakanlah misalnya begini. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Baca dulu Yohanes 14 ayat 6. Firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sangat Amin. prinsip. Akulah jalan. Tidak ada jalan yang lain. Hanya satu, yaitu Yesus. Sekarang, pernahkah orang Kristen mendengar perkataan ini? Kemudian, apakah orang Kristen percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mari kita lihat bukti sehari-hari. Banyak orang berkata, samanya agama itu katanya. Dengan kata lain, banyak jalan ke Roma. Berarti dari sana bisa, dari sana bisa, dari sini bisa. Berarti banyak jalan. Ini berarti tidak cocok dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Berarti dia mungkin tidak mendengar firman ini. Atau mungkin mendengar tapi tidak percaya. Dan orang yang demikian tentu tidak akan bisa masuk surga. Kita lihat buktinya yang lain. Banyak orang Kristen yang murtad, yang pindah kepada agama lain. Itu pasti karena tidak percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Atau mungkin dia pikir bahwa masuk surga itu karena perbuatan baik. Lalu dibandingkannya, di sini tidak ada perbuatan baik, sedangkan di sana lebih banyak perbuatan baik. Maka dia pindah ke sana. Atau mungkin di sini dilihatnya kurang suci, sedangkan di sana suci. Kalau dalam benaknya itu bahwa masuk surga itu harus suci secara daging, maka dia akan pindah ke sana. Maka percayanya pun kecil di sini dan ke sana. Berarti percayanya tadi tidak besar. Jadi percaya itu juga ada hubungannya dengan firman. Karena apa? Karena yang dipercayai adalah firman. Amin. Yang dipercayai apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Amin. Seperti saya misalnya. Saya Sianturi, saya orang Batak, saya tinggal di Medan. Mungkin Samosir percaya kalau saya orang Batak, betul nggak? Betul, Pak. Ya, oke. Iya. Mungkin si Samosir percaya bahwa saya Sianturi, oke. Iya. Tapi mungkin Samosir nggak percaya kalau saya orang miskin. Nah, lihat. Jadi orang mungkin percaya Yesus, mungkin dia nabi. Mungkin orang percaya Yesus, iya memang dia mengajar orang dengan benar. Tapi lebih dari itu, ia tidak tahu lagi. Maka percayanya menjadi kerdil. Nah, saudaraku, iman itu harus diuji atau mendapat pencobaan. Benarkah ia beriman atau tidak? Mari kita lihat. Ketika orang sakit, kemanakah orang pergi? Yesus kan bilang, mintalah maka aku akan memberi. Dia menyembuhkan orang Amin. lumpuh, dia Amin. membangkitkan orang mati, Amin. dia membuat orang buta melihat, dia membuat orang mati bangkit. Iya, amin. Sanggup untuk semuanya. Amin. Tapi mungkin orang tidak percaya untuk hal itu. Lalu ia kalau sakit, dia bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada yang lain. Jadi percaya atau beriman itu, orang Kristen belum tentu semua. Itu karena kurang pengertian. Saudara, kami beritahukan bahwa pengertian atau pemahaman tentang kebenaran besar hubungannya dengan iman. Misalnya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap hari Natal ini sudah diucapkan secara liturgis di depan pada saat orang bernatal. Tetapi mungkin tidak dipercayai atau kurang diingat atau melintas begitu saja tidak dihayati.
sehingga ia tidak ngerti dan tidak tahu bagaimana orang masuk surga. Padahal di situ dikatakan bahwa masuk surga itu hanya karena percaya. Kemudian dosa diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, coba. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagaimana kan dosa diampuni? Dibilang di situ mengaku. Tapi banyak orang mengaku tidak juga ngerti kalau dosanya sudah diampuni. Padahal di sini dia bilang setiap orang yang mengaku Yesus setia akan mengampuni dosanya. Amin. Tapi banyak orang sudah mengaku ia tidak yakin kalau dosanya sudah diampuni. Itu kan persoalan kurang jelas, kurang ngerti firman itu. Jadi karena pengertian tidak jelas, maka iman pun menjadi tak jelas. Bila iman menjadi tak jelas, ia tidak bisa masuk surga. Baca lagi, Roma 10 ayat 2. Roma 10 ayat 2, firman Tuhan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, aktif, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mungkin pengertiannya belum jelas, tapi giat. Mungkin ketua pembangunan, mungkin terus ke gereja, tapi pengertian kurang. Pengertian itu harus jelas. Kenapa Tuhan Yesus datang? Untuk apa? Juga harus jelas. Kenapa saya memilih Tuhan Yesus? Juga harus jelas. Kenapa Yesus saya pilih? Kenapa bukan yang lain? Saya sendiri kalau ditanya, kenapa Yesus kau pilih? Karena Ia mengatakan tidak ada jalan yang lain kecuali aku. Dia juga membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan. Dan aku pun memilikinya. Aku pun juga menerima apa yang sudah difirmankannya itu. Saya sembuh dari penyakit oleh karena Dia. Jadi pengertian saya benar-benar saya sesuaikan dengan firman dan saya percayai. Maka pastilah orang seperti itu akan masuk surga. Jadi sekali lagi, semuakah orang Kristen masuk surga? Tergantung kepada iman. Karena yang menentukan masuk surga bukan agama, bukan gereja, bukan merek gereja, bukan siapa orangnya, tapi bagaimana imanmu? Iya. Bagaimana imanmu? Percayakah engkau? Nah, kami sampaikan sekarang, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kalau tentang masuk surga hanya dia bilang percaya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Saya pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila tempat itu sudah siap kubikin, aku akan datang kembali menjemputmu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sudah ada tempatnya di surga. Jika demikian, kapanpun mati, sudah pasti masuk surga. Karena Yesus yang akan Amin. Maka sekarang pastikanlah bahwa hanya dengan percaya masuk surga. Jika Anda percaya sekarang, maka pastilah saudara masuk surga. Demikian kira-kira kami sampaikan dan terima kasih. Demikian para pemirsa. Ingatlah apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia akan mempunyai terang hidup. Kita percaya kita sudah mempunyai terang hidup, dan kita pasti memiliki hidup yang kekal. Amen. Yakinlah, percayalah, saudara-saudara sekalian. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat hari Natal bagi kita semua. Selamat Sampai berjumpa minggu jumpa. depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita Amen. semua. Shalom.